Sejak memecat Erik ten Hag, Manchester United perlahan-lahan mulai bangkit dengan gak terkalahkan di 3 laga berturut-turut. Konsistennya performa setan merah merupakan andil dari kebangkitan para pemain yang dihujat. Mereka diprediksi akan tampil konsisten di bawah asuhan Ruben Amorim. Pelatih asal Portugal ini dipastikan memulai debutnya di pertandingan menghadapi Ipswich Town. Cetak Gol coba merangkum perubahan drastis Manchester United setelah memecat Erik ten Hag sebagai berikut. Butuh kehangatan di musim hujan? Sweater crewneck polos ini solusinya. Cek ranjang di link di bawah ini. Kesulitan bangkit karena suasana tidak kondusif. Di bawah kepemimpinan Erik ten Hag, Manchester United kesulitan untuk bangkit. Alasan utamanya adalah sang pelatih yang gak becus dalam mengatasi permasalahan di ruang ganti. Para pemain setan merah menganggap kalau ten Hag kerap menganak-emaskan pemain bintang. Gak heran hampir seluruh punggawa The Red Devils gak menyukai pelatih botak ini. Andre Onana mengatakan ten Hag merupakan pelatih yang terlalu banyak gaya. Kiper asal Kamerun ini menilai sang pelatih terlalu sulit menerima kritikan dari anak asuhnya. Alhasil hubungannya pun sempat merenggang sehingga dirinya harus menjadi penghuni bangku cadangan. Christian Eriksen juga nggak suka dengan ten Hag yang terlalu sering memasang taktik monoton. Hasilnya gelandang asal Denmark ini sempat kesulitan mendapatkan menit bermain. Banyaknya pemain yang terpecah berpengaruh besar terhadap performa setan merah yang menurun drastis di musim ini. Pasukan Iblis Merah terseok-seok di papan bawah klasemen dan nyaris menempati posisi degradasi. Paul Scholes mengatakan The Red Devils memang pantas berada di posisi tersebut. Legenda Manchester United ini menyebut para pemain masih belum bisa menyatu. Para pemain MU belum terlihat menyatu. Mereka mungkin bikin 1-2 peluang, tapi hasilnya belum bagus. Saat bermain di MU, Anda harus tampil lebih. Itulah mengapa kini mereka ada di posisi bawah, ungkap Scholes. Warga Old Trafford yang geram menuntut ten Hag untuk segera mengemasi barangnya. Namun anehnya Andy Cole malah membela ten Hag dan menyebut para fans tersebut adalah karbitan. Cole menyebut tuntutan memecat ten Hag sungguh nggak masuk akal mengingat sang pelatih sudah melakukan yang terbaik. Namun manajemen lebih mendengarkan keluhan dari para fans. Ten Hag akhirnya resmi dipecat secara nggak hormat setelah kekalahan atas West Ham United. Ruud van Nistelrooy ditunjuk menjadi pelatih sementara sebelum kedatangan Ruben Amorim. Performa menggila berkat bangkitnya pemain yang dihujat. Manchester United langsung menunjukkan kenaikan performa setelah menendang keluar Erik ten Hag. Setan merah meraih kemenangan telak 5-2 atas Leicester City di babak 16 besar Carabao Cup. Berikutnya, skuad Manchester Merah mampu menang meyakinkan 2-0 menghadapi PAOK FC di Liga Eropa. Bahkan tren positif yang dibawa Nistelrooy juga berlanjut di ajang Premier League. Pasukan Iblis Merah menahan imbang Chelsea dan kembali meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Leicester City. Kemenangan ini mendongkrak posisi setan merah berada di papan tengah. Para pemain setan merah bahagia luar biasa melihat kebangkitan Manchester United. Andre Onana mengaku ruang ganti setan merah jauh lebih baik dan kondusif bersama Ruud van Nistelrooy. Ex-kiper Inter Milan ini menyebut Nistelrooy telah banyak memberikan ilmu penting. Van Nistelrooy menjadi pelatih kami untuk beberapa hari. Namun selama dirinya melatih, para pemain turut merasa senang. Dirinya adalah pribadi yang baik dan pelatih yang sangat bagus, puji Onana. Keberhasilan Van Nistelrooy dalam melatih juga terlihat dari bangkitnya permainan Manchester United. Contohnya adalah Amad Diallo yang berhasil mencetak brace menghadapi PAOK FC. Bahkan penampilan gemilang dari Amad Diallo sampai membuat Van Nistelrooy kegirangan. Bagi saya pengaruh besar ada di Amad Diallo. Dia berjuang untuk mengambil bola dan kemudian dia mendorong untuk mendapatkan tembakan dan pada akhirnya dia memiliki kualitas untuk melengkung ke arah kiper. Itu menyimpulkan dirinya, puji Van Nistelrooy. Selain itu, Bruno Fernandes juga berhasil kembali mencetak gol setelah sebelumnya berhasil membobol Chelsea.
Hal ini membuktikan kalau Van Nistelrooy berhasil memaksimalkan kemampuannya. Bruno sendiri mengaku kalau dirinya sangat bahagia bisa kembali mencetak gol. Sudah lama saya tidak mencetak gol dan kini gol-gol mulai tercipta dalam beberapa pertandingan terakhir bersama Van Nistelrooy, puji Bruno Fernandes. Ruben Amorim sudah berani pasang target. Sayangnya, kemenangan atas Leicester City juga dipenuhi dengan tangisan haru dari para pemain. Pasalnya, tugas Van Nistelrooy sebagai pelatih interim resmi berakhir pada tanggal 11 November ini. Pelatih asal Belanda ini merasa sangat bahagia bisa melatih Setan Merah meskipun dalam waktu yang singkat. Saya sangat menikmatinya. Ini adalah periode yang singkat namun menakjubkan. Kami berada dalam posisi yang tidak pasti, tetapi kami mencoba melakukan pekerjaan kami dan membantu klub yang merupakan hal yang penting. Ruben Amorim ditunjuk sebagai pelatih dan akan menjalani debutnya menghadapi Ipswich Town. Juru taktik 39 tahun ini sudah nggak sabar bisa mendarat dan menginjakan kaki di Old Trafford. Amorim pun sudah punya target besar menuntut anak buahnya untuk tampil maksimal. Gak heran supporter Setan Merah langsung menjuluki Amorim sebagai the next Sir Alex Ferguson. Akan tetapi mantan pelatih Braga ini justru meresponsnya dengan kerendahan hati. Amorim menyebut dirinya masih nggak pantas disamai dengan Sir Alex yang jauh lebih baik. Saat ini Sir Alex jauh lebih baik daripada saya. Kami akan memulai dari level yang rendah dan kami akan meningkatkan tim dan juga klub. Beber Amorim dikutip dari Associated Press. Warga Old Trafford pun gak sabar menantikan taktik dari Amorim. Bagaimana tidak, mantan punggawa Benfica ini pernah langsung berguru kepada Jose Mourinho. Ditambah lagi gaya kepelatihan Amorim terinspirasi dari gaya main The Special One. Baik Amorim dan Mourinho sama-sama menggunakan strategi low block. Selain itu, Amorim diyakini akan memasang 3 bek di lini pertahanan Setan Merah. Strategi ini pernah dipakai Mourinho saat menukangi AS Roma. Meskipun demikian, Amorim punya formasi yang lebih fleksibel dan menyesuaikan strateginya. Kebolehannya ini dia tunjukkan saat ditanya wartawan terkait gaya berlatihnya di Old Trafford. Saya sudah mengatakan sebelumnya, kita nggak bisa memindahkan realita ke satu realita yang lainnya. Manchester United tidak bisa bermain terlalu bertahan seperti Sporting Lisbon, tegas Amorim. Permintaan pertama Ruben Amorim di Manchester United. Strategi Ruben Amorim di Manchester United sudah berjalan lancar apabila Ineos menuruti keinginannya. Pelatih asal Portugal ini sudah membidik beberapa pemain incaran. Di lini belakang, sang penyair mengincar bek tengah Barcelona yakni Ronald Araujo. Bek tengah kanan asal Uruguay ini punya peluang besar merapat karena posisinya terancam dengan Pau Kubarsi. Gak cuma itu, Amorim juga kepincut dengan penampilan serba bisa dari Danilo di lini belakang. Padahal usia bek Juventus ini tergolong uzur yakni berusia 33 tahun. Berikutnya di lini tengah, Amorim akan mencoba melakukan perombakan besar. Ex-pelatih SC Braga ini bernazar akan memboyong gelandang top ke Old Trafford. Amorim disebut-sebut merayu Pedro Gonçalves hengkang dari Stadion José Alvalade. Bagaimana tidak, pemain asal Portugal ini tampil memukau dengan catatan 5 gol dari 6 laga. Ditambah lagi Amorim telah membujuk Ineos untuk segera mengamankan gelandang 26 tahun ini. Saya dapat membawanya kemanapun. Dia sangat lucu yang meningkatkan hubungan personal. Amorim juga akan membenahi sektor penyerangan dengan memboyong Victor Gyökeres. Peranan striker tajam Swedia ini sangat dibutuhkan mengingat penyerangan Setan Merah terkesan mandul. Sejauh ini penyerang 26 tahun ini sudah mengoleksi 2 gol di semua kompetisi. Jumlah gol ini bahkan lebih hebat dari top skor Setan Merah yakni Alejandro Garnacho yang baru mencetak 7 gol. Rencana belanja gila-gilaan Amorim tentunya akan mengancam wajah lama di Setan Merah. Pasalnya pelatih kelahiran Lisbon ini gak segan mendepak pemain yang tampil mandek. Joshua Zirkzee dan Rasmus Højlund terancam didepak Amorim dalam waktu dekat jika gagal tampil gacor.
Ditambah lagi, mantan pelatih Braga ini siap mencoret Casemiro yang semakin berumur. Itulah ulasan perubahan drastis Manchester United setelah memecat Erik ten Hag. Bagaimana pendapatmu, akankah Setan Merah bisa kembali bangkit di bawah Ruben Amorim? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.